Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini kami ingin memaparkan sebuah kasus tentang sistem informasi manajemen. Namun, sebelum itu, kami dari kelompok 8, perkenalkan, nama saya Salmanisa Baharsyah. Saya Istiqlal Ramadan Rashid. Saya Nurul Aisyah. Yuk langsung saja. Kasus software sistem informasi manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen pendidikan. Apa sih SIMDIK itu? Sistem informasi manajemen pendidikan merupakan hasil penerapan konsep sistem informasi manajemen dalam organisasi pendidikan. Perancangan atau pembuatan sistem pendidikan bermula dari masalah yang muncul dari lembaga pendidikan itu sendiri. Jadi, untuk memahami konsep SIMDIK itu, diperlukan juga pemahaman terhadap perkembangan konsep itu sendiri dari waktu ke waktu, serta memahami aplikasi apa yang ada di dalamnya, apakah bervariasi antara satu sistem dengan sistem yang lain, dan juga sistem ini terus mengalami perubahan. Sistem informasi manajemen sekolah dapat dikatakan berjalan apabila semua komponen sekolah dapat menggunakan dan memanfaatkan sistem itu sendiri. Sebagai contoh, ada suatu sistem informasi sekolah lengkap dan terpadu yaitu Integrated School Information System atau ISIS yang memiliki fasilitas yang lengkap dan terintegrasi jadi satu mulai dari database peserta didik, guru, bimbingan dan konseling, kartu pelajar barcode, absensi siswa, guru, nilai ulangan, raport otomatis, pembayaran, SMS gateway. Selain itu, ISIS juga bisa terhubung dengan scanner LJK bila ulangan atau ujian menggunakan lembar jawaban komputer, maka scanner akan otomatis mengirim nilai ke database sistem. Dan juga untuk absensi siswa, guru, dan pegawai dapat menggunakan sidik jari yang otomatis terlapor ke wali siswa bila siswa bolos atau alfa. Baik, selanjutnya saya Nurul Aisyah akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Di era modern ini, semua aktivitas bisa dilakukan dengan penggunaan teknologi karena lebih praktis dan mudah. Semua sektor pasti menggunakan teknologi. Misalnya di suatu perusahaan menerapkan sistem informasi akuntansi. Sama halnya dengan dunia pendidikan yang menerapkan sistem informasi manajemen yang dinamakan SIMDIK. Tujuan diterapkannya SIMDIK ini adalah yang pertama, membantu seluruh bagian yang berperan di dunia pendidikan dengan memberikan informasi yang menyeluruh tentang pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah umum atau yang setara dengannya. Yang kedua, memberikan sarana agar seluruh bagian yang berperan dalam dunia pendidikan yang ada di provinsi atau kota kabupaten agar dapat berperan aktif dalam usaha memajukan usaha pendidikan. Yang ketiga, pertanggungjawaban publik, yaitu dengan memberikan informasi secara transparan tentang kebijakan dan pemakaian sumber daya yang dialokasikan untuk dunia pendidikan. Masalah yang dihadapi dalam dunia pendidikan sehingga perlu menggunakan SIMDIK yaitu yang pertama adalah pendaftaran siswa baru dan siswa pindahan. Sebelum penggunaan teknologi informasi, pendaftaran siswa baru biasanya dilakukan manual yang dikerjakan oleh manusia. Pengerjaan yang dilakukan oleh manusia bisa berdampak human error, yaitu kondisi di mana terjadi kesalahan atas pencatatan data. Maka dari itu, untuk mencegah human error, perlu dibantu dengan penggunaan teknologi informasi. Yang kedua, data alumni atau lulusan. Misalnya penggunaan SIMDIK untuk melihat banyaknya alumni sekolah tersebut yang masuk ke perguruan tinggi negeri. Yang ketiga, administrasi kepegawaian yang meliputi data guru dan karyawan maupun data mutasi guru serta pengelolaan keuangan. Yang keempat,
hubungan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, dan Dinas Pendidikan Provinsi, serta hubungan kerjasama untuk mensupport pembelajaran siswa, seperti kerjasama dengan lembaga bahasa, untuk membantu siswa dalam belajar bahasa Inggris, atau melihat seberapa mahir siswa dalam berbicara, menulis, mendengarkan dalam bahasa Inggris melalui tes TOEFL. Penggunaan teknologi informasi di samping dapat banyak memberikan manfaat, namun ada juga masalah-masalah dalam penggunaan teknologi informasi. Masalah yang sering dihadapi dalam dunia pendidikan terkait penerapan SIMDIK yaitu, yang pertama, adanya server down. Semua sektor yang menerapkan penggunaan teknologi informasi dalam aktivitas di sektor tersebut pasti pernah mengalami yang namanya server down, yaitu keadaan di mana sebuah software atau aplikasi atau sebuah website mengalami error. Server down ini juga terjadi karena adanya proses kegagalan dalam menjalankan sebuah sistem informasi. Bisa karena kegagalan dari internal maupun eksternal, seperti banyaknya yang mengakses menyebabkan server down. Selanjutnya, adanya cybercrime. Penggunaan teknologi informasi ini pasti rentan terhadap kejahatan komputer seperti hacking, data thief, dan spionase cyber. Cybercrime ini biasanya dilakukan oleh pihak-pihak eksternal yang bertujuan untuk mengambil data-data terkait sekolah tersebut. Namun, cybercrime tidak hanya berasal dari pihak eksternal, bahkan dari pihak internal bisa melakukan cybercrime, seperti membuat data-data palsu terkait dengan pengelolaan keuangan sekolah, dana dari pemerintah pusat maupun daerah, dan penyalahgunaan data-data yang ada di SIMDIK untuk kepentingan pribadi. Misalnya, mengambil data pribadi siswa atau guru yang tercatat dalam SIMDIK. Yang terakhir adalah teknologi informasi memiliki yang namanya Artificial Intelligence atau AI, yaitu kepintaran dari sebuah teknologi atau komputer. Meskipun mempunyai AI yang dapat otomatis jalan sendiri dan melindungi database yang di dalamnya, perlu juga tindakan pengawasan secara teratur dan perawatan yang teratur untuk mencegah bocornya data. Selanjutnya, saya Istiqlal Ramadan Rashid akan menjelaskan solusi penyelesaian dari masalah yang dihadapi oleh SIMDIK tersebut. Otomatisasi atau komputerisasi sistem pelayanan dan sistem informasi manajemen merupakan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah ini. Cara penyelesaiannya dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu adalah perencanaan strategik. Di perencanaan strategik itu yang pertama ada penetapan tujuan organisasi. Yang kedua ada pendefinisian sasaran, kebijakan dan pedoman umum yang mengarahkan alur untuk organisasi. Yang kedua ada pengendalian manajemen. Di pengendalian manajemen ada yang pertama pemakaian anggaran, laporan, perbedaan, pengendalian operasional. Yang kedua ada pendayagunaan fasilitas dan sumber daya yang ada untuk menyelenggarakan kegiatan. Dengan kemajuan perkembangan pendidikan di Indonesia, baik dari aspek administratif atau teknologi, maka proses pelayanan pendidikan di Indonesia dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Untuk mengembangkan mutu pendidikan, dibutuhkan beberapa fasilitas pendukung. Salah satu fasilitas pendukung tersebut adalah aplikasi teknologi informasi dalam bidang sistem informasi manajemen pendidikan. Oleh karenanya, lembaga pendidikan dituntut untuk cepat tanggap merespon customer atau peserta didik baru dan masyarakat dengan memberikan informasi yang mudah diakses, cepat, serta transparan. Solusi sederhananya adalah dengan membuat website lembaga pendidikan tersebut atau webblog. Webblog adalah website pribadi yang menampilkan informasi, ide, dokumen, maupun link internet yang gratis seperti Blogspot dan WordPress. Biasanya, lembaga pendidikan seperti mempunyai domain website khusus untuk sekolah yang telah tersedia di Indonesia, yaitu sch.id.
Kelebihannya antara lain, satu, posting di website resmi lembaga pendidikan tersebut dapat dibaca oleh pengunjung seperti orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya di sekolah tersebut. Website ini pengunjung tidak dibatasi, namun jika terlalu banyak yang mengakses bisa menyebabkan server down. Solusinya, jika server mengalami down, bisa dibatasi oleh pihak lembaga pendidikan yang menggunakan website dan dapat memberikan respon terhadap posting blog melalui komentar yang dapat dituliskan pada website tersebut, yang akhirnya dapat membangun wawasan kita pribadi sesuai dengan yang kita harapkan. Lembaga pendidikan dapat menekan biaya pembuatan website, aplikasi web, serta hal-hal yang rumit tentang HTML yang kurang dipahami oleh staf lembaga pendidikan. Tidak akan ada lagi pembuatan brosur mengenai pendaftaran siswa baru yang terbuang percuma, serta tidak perlu keahlian khusus untuk memposting artikel atau membuat blog. Di sekolah-sekolah, sebelum penggunaan teknologi informasi, menggunakan metode manual seperti membuat brosur, berapa biaya pendaftaran sekolah, berapa biaya untuk membeli baju sekolah, dan bagaimana cara masuk untuk ke sekolah tersebut. Bila lembaga pendidikan mempunyai modal yang cukup besar, bisa ditambah dengan pembuatan web, sekaligus aplikasi e-learning bagi peserta didiknya. Karena dengan electronic learning, kita dapat mengaksesnya dengan mudah melalui internet, dan siswa pun lebih mudah untuk belajar karena guru cukup mengupload materi atau tugasnya melalui internet. Dengan demikian, pemakaian informasi yang ditampilkan akan lebih cepat, akurat, efisien, serta ekonomis sehingga anggaran dapat digunakan. Pada masa pandemi ini, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online. Maka banyak sekolah yang mengubah websitenya untuk menjadi sebuah e-learning di website sekolah tersebut. Misalkan di e-learning tersebut tersedia seperti aplikasi Zoom yang dapat menunjang kegiatan belajar mengajar jarak jauh. Selanjutnya, untuk menjaga agar website sekolah tersebut agar tetap aktif, karena mayoritas website sekolah hanya dipakai untuk pendaftaran siswa baru dan siswa pindahan. Selain itu, aktivitas maya pada website sekolah seperti artikel terkait pendidikan pelajaran dan berbagai informasi lainnya kurang diperhatikan. Maka solusinya adalah diperkenankan untuk ikut aktif dalam memberikan informasi seperti artikel, jurnal, dan karya tulisan atau sebuah kreativitas seni agar website sekolah tersebut aktif dan dapat mendorong minat lebih banyak siswa yang jadi seperti itu solusi penyelesaiannya. SIMDIK. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada saran atau komentar mengenai video penjelasan kami, dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.